Kadang dirasa form kita sudah sangat-sangat benar, tapi ketika rilis, anak panah melenceng dari target ke kanan, bahkan bisa 1 meter kadang dari target. Itu apa faktor yang menyebabkan anak panah melenceng ke kanan? Jadi ada beberapa faktor. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada hal yang kalau awal-awal belajar memanah dengan teknik thumb draw ya, menarik dengan ibu jari, maka salah satu hasilnya nanti adalah arrow akan melenceng ke kanan daripada target. Kadang dirasa form kita sudah sangat-sangat benar, tapi ketika rilis, anak panah melenceng dari target ke kanan, bahkan bisa 1 meter kadang dari target. Itu apa faktor yang menyebabkan anak panah melenceng ke kanan? Jadi ada beberapa faktor. Tapi sebelumnya, ini video untuk teman-teman yang baru belajar ya, baru belajar teknik thumb draw. Yang untuk udah senior, udah master, skip. Jadi mohon maaf. Ini hanya berbagi untuk teman-teman yang baru belajar saja. Kalau yang master boleh skip videonya, insyaallah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak panah itu melenceng ke kanan daripada target ketika kita belajar menggunakan teknik thumb draw seperti ini. Yang pertama kita akan salahkan diri kita terlebih dahulu. Jadi ada 2 faktor, faktor si pemanah dan faktor peralatan tentunya. Faktor pertama faktor si pemanah ya. Faktor utama yang menyebabkan anak panah melenceng ke kanan dari si pemanah itu adalah ketika si pemanah draw dan rilis, ketika melepaskan itu tangan kiri, ini tidak kokoh. Jadi ketika dia tarik, ketika pelepasan tangan kiri ini tidak kokoh, sehingga dia akan tertarik sedikit saja ke kanan. Itu akan membuat arrow melenceng ke kanan sangat jauh. Itu kesalahan pertama. Jadi ketika tarik, tangan kiri ini menahan busur ini tidak kokoh. Jadi bisa dengan masih gemeteran dan sebagainya. Itulah baiknya si pemanah mencari busur yang sanggup dia tarik sehingga tangan kirinya mampu menahan dengan benar. Itu faktor pertama. Ini bisa diantisipasi ya. Tangan kiri yang tidak kokoh ini, yang pertama itu solusinya kuatkan genggaman. Ini genggaman kita dikeraskan sekeras yang kita bisa. Itu salah satu solusi daripada memperbaiki arrow yang melenceng ke kanan. Kemudian ketika rilis, itu bisa dengan melakukan dorongan untuk menambah kekuatan ini. Sehingga arrow lurus ke depan. Saya tidak bisa beri contoh ya, karena lagi tidak ada bantalan target. Jadi ketika tarik, ketika rilis, itu berikan dorongan. Atau ada yang disebut dengan katra, seperti ini. Itu perbaikan kepada si pemanah. Atau kalau tidak ingin menggunakan katra, atau masih bingung menggunakan katra seperti ini, maka cukup seperti itu. Berikan dorongan ketika rilis seperti itu, atau seminimal-minimalnya pastikan tangan kita ini kokoh ketika rilis. Jadi ketika kita tarik itu betul-betul tangan kiri kita kokoh. Jadi ketika rilis anak panah akan pergi ke depan dengan lurus. Itu faktor-faktor penyebab yang pertama, tangan kiri tidak kokoh menahan busur. Solusinya bisa dengan dikeraskan lagi atau dengan menggunakan dorongan, atau dengan menggunakan katra. Teman-teman bisa searching lah katra itu apa, bisa searching di video-video lain, insya Allah banyak. Itu faktor si pemanah. Faktor kedua adalah faktor peralatan, yaitu ketidakcocokan antara busur dengan anak panah. Anak panah yang terlalu berat itu umumnya menyebabkan anak panah melenceng ke kanan. Makna terlalu berat ini tidak cocok dengan pondage atau berat tarikan busur ya. Jadi berat tarikan busur itu harus memiliki kecocokan dengan berat anak panah atau spine gitu loh. Misalnya berat anak panah segini, cocoknya busur LBS berapa, busur LBS 40, cocoknya anak panahnya berat berapa. Itu teman-teman bisa tanyakan terlebih dahulu. Karena faktor ini akan menyebabkan
anak panah melenceng ke kanan. Jika anak panah terlalu berat, maka dia akan melenceng ke kanan ketika rilis. Jika pas dengan berat tarikan busur, berat anak panah itu cocok dengan berat tarikan busur, maka dia akan pergi tepat ke sasaran dengan dengan syarat ya, memang teknik benar. Jika teknik sudah benar, maka masih melenceng ke kanan, maka itu anak panah yang terlalu berat. Atau jika melenceng ke kiri, maka itu anak panah yang terlalu ringan daripada berat tarikan busur. Oke, teman-teman bisa lihat, pada dasarnya busur kita memang tidak center kan. Dari titik knock point, ini handle, itu anak panah memang mengarah ke kanan. Oke, anak panah memang mengarah ke kanan. Jadi secara teori dasarnya ini anak panah memang mengarah ke kanan. Jadi dia tidak di tengah-tengah busur gitu loh. Jadi tidak dari titik ini tidak ke tengah, tapi ke samping. Dari situ saja sebenarnya sudah mengarahkan anak panah itu ke kanan. Maka diperlukan anak panah yang cocok dengan busur, sehingga terjadi arrow paradox namanya. Arrow paradox, teman-teman bisa searching lah di Google. Penjabaran arrow paradox itu seperti apa. Jadi walaupun tidak center antara knock ini memang mengarah ke kanan, tapi anak panah yang cocok dengan busur itu akan menghasilkan akurasi yang tetap tepat. Itu yang disebut dengan arrow paradox. Oke. Jadi solusinya anak panah terlalu berat itu dapat menyebabkan melenceng ke kanan secara teori. Anak panah yang terlalu ringan dapat menyebabkan anak panah melenceng ke kiri, dan anak panah yang beratnya pas dengan tarikan busur baru akan menuju sasaran dengan benar. Dengan satu syarat, form si pemanah benar. Jadi ada dua kemungkinan kenapa anak panah melenceng ke kanan ketika belajar teknik thumb draw. Bisa jadi si pemanah yang salah, tangannya goyang dan sebagainya. Bisa jadi peralatannya yang tidak benar. Jadi berat anak panah dengan berat tarikan busur tidak cocok. Tapi kedua-dua hal ini sebenarnya bisa diperbaiki jika kita mau berlatih dengan benar. Yang pertama tadi, kalau kesalahan si pemanah, tangan yang goyang itu bisa dilatih. Yang kedua, anak panah yang berat sekalipun daripada busur, jika kita melatih katra kita dengan benar, itu kita bisa mengarahkan anak panah ke sasaran dengan baik sebenarnya. Tapi secara teori, anak panah itu yang baik itu harus cocok ya dengan busur gitu loh. Tapi walaupun misal ini, busur saya 40 lbs, anak panah misalkan berat 33 gram. Seharusnya melenceng ke kanan kan? Tapi jika teknik kita benar, kita paham katra dorongan ke depan itu benar, maka kita tetap bisa melajukan anak panah kita ke depan. Nah, saya pribadi seringkali memilih menggunakan anak panah berat dalam memanah, yang sebenarnya tidak cocok dengan busur. Tapi insya Allah saya bisa arahkan tetap ke target dengan benar. Oke, itu dia. Jadi kalau anak panah melenceng ke kanan itu ada dua faktor. Pertama, faktor kesalahan si pemanah, karena tangannya tidak kokoh ketika pelepasan, sehingga membuat dia tergeser sedikit saja ke arah sini. Maka akan melontarkan anak panah ke kanan. Itu bisa disolusikan dengan menggunakan dorongan atau menggunakan katra. Oke, itu solusi untuk teknik sebenarnya. Yang kedua, anak panah yang terlalu berat. Itu yang menyebabkan anak panah juga melenceng ke kanan. Jadi anak panah yang terlalu berat akan melenceng ke kanan secara teori, anak panah yang terlalu ringan akan melenceng ke kiri secara teori. Tapi semua bisa diatasi dengan berlatih. Oke, dengan berlatih, form yang benar, teknik yang benar, terus-menerus berlatih. Tapi teori tadi hanya memudahkan kita untuk berlatih. Oke, sekian dari saya tentang anak panah yang melenceng ke kanan. Assalamualaikum.